Nama saya Agus Kurniawan. Saya sebagai di sini di Kasatpam sebagai kepala produksi. Usia 41 tahun. Sudah berkeluarga. Awal masuk ke pertanian ini saya selaku karyawan. Saya di sini juga waktu itu masih belajar, ada pengarahan-pengarahan tata cara membudidayakan hidroponik. Jadi kita awal itu dipelajari dulu, ikut dulu pelatihan, sudah pelatihan, udah mengerti, baru sebagai dipekerjakan sebagai di kebun, ditugas di kebun, terus sebagai kepala produksi. Oh bukan, dulu saya sebagai karyawan buruh pabrik. Kita di sini tertarik sebagai pertanian itu di hidroponik itu modern ya. Secara modern dilihat dari ini, bukan hanya dari kita dari tanah juga sih, kita hanya membudidayakan hidroponik itu medianya lain daripada yang lain, nggak seperti konvensional gitu. Saya kerja di Kasatpam dari tahun 2017 sampai sekarang. Komoditas kita bukan hanya dari pertanian ini ya, kita mengadakan sayuran-sayuran, misalkan kangkung, pakcoy, selada, sayuran-sayuran yang bisa di hidroponik, di media hidroponik ini. Dan juga Kasatpam juga bukan hanya untuk di pertaniannya, kita juga menyediakan perlengkapannya juga. Di Kasatpam ini perlengkapan untuk membudidayakan hidroponik dari pupuk, instalasi, dan juga pembuatan greenhouse. Nah, kita kalau di budidaya di hidroponik di Kasatpam itu tergantung kita kan memproduksi itu kebanyakan yang PO ya. PO sayuran, misalkan kita itu produsen ya, kita ada yang membutuhkan, kita mau seringnya itu PO, kita sistem PO baru kita tanam. Itu dengan komoditi kebanyakan kangkung ya, yang diunggulkan itu kangkung sesuai dengan PO, kangkung, selada keriting, sama romen. Itu yang sering di PO. Nah, kita ada beberapa sistem ya untuk membudidayakan. Kita sebagai sistem rakit apung seperti ini. Ini sistem rakit apung ya. Jadi kita kayak rakit. Ini sistemnya. Ini sistem rakit apung. Dan juga ada sistem NFT. Yang sebelah sini ini NFT dan DFT. Ini kita ada tiga sistem. Secara kalau untuk kualitas itu hampir sama, cuman beda di sistem aja. Cara penyampaiannya kita siapkan benih kangkung ya, terutama benih kangkung itu untuk medianya. Terus rockwool itu semacam kayak busa, tapi bukan busa, tapi itu terbuat dari batu alam yang dibakar gitu sampai 20.000 derajat atau 2.000 derajat. Untuk media budidaya hidroponik kita ini medianya ini seperti rockwool, seperti busa yang saya ceritakan tadi. Ini terbuat dari batu alam. Terus ada juga ini yang lokalnya. Kalau yang ini yang impor, ini masih impor. Kalau yang ini lokal, buatan Indonesia seperti ini tampilannya. Ini kalau di ini dilihat
kayak gasbul. Terus ini, nah ini medianya untuk tempat dimana ini tempat ini adalah untuk menyangga namanya netpot untuk media tanamannya. Kalau penyemaian kita sampai pecah kacama itu, kalau kangkung itu 3 hari sampai 4 hari baru pecah kacama, 5 sampai 10 hari itu 5 sampai 10 hari itu udah tumbuh batang daun. Nah, langkah penanaman kita semai dulu selama 10 hari. 10 hari itu udah tumbuh daun antara 2 sampai 4. Nah, itu usia maksimal sampai 10 hari atau 12 hari baru dipindah ke tempat media instalasi. Itu di usia 10 hari baru dipindah. Setelah usia 10 hari sampai usia maksimal panen itu 30 hari. Berarti dari usia semai sampai ke panen itu minimal 30 hari. Minimal itu 30 harian. Kalau berapa biji kangkung itu kita pakai 8 sampai 10, maksimal 10, biar nggak terlalu bertempetan. Karena kangkung itu kenapa banyak? Karena dia menjulur ke atas, soalnya berbatang. Beda dengan tanaman yang lain. Kalau untuk budidaya kangkung itu biasa yang kita rutin itu cara pengecekan pemberian nutrisi, yaitu seperti usia 10 hari itu berapa ppm, nanti usia menjelang remaja misalkan udah 20 hari itu berapa ppm, itu berkala sampai maksimal siap panen. Itu kita kasih dari usia 10 hari itu kita kasih nutrisi 1000. Kalau emang 1000 itu sampai remaja usia sampai 15 hari bagus, baru kita pertahankan. Kalau misalkan ada kekuningan di 1000 itu bisa kita tekan lagi sampai 1200, maksimal sampai 1400 untuk tanaman kangkung. Misalnya kalau kita budidaya hidroponik itu bermacam-macam tanaman, itu beda-beda kebutuhan nutrisi. Untuk pengendalian hama kita pakai ada sejenis yellow trap yang nanti kita settingkan, itu yellow trap. Dan juga untuk penyemprotan hama itu hanya pencegahan aja, itu pakai nabati organik, hanya untuk mencegah aja, supaya karena kita hidroponik itu nggak bisa pakai pestisida, itu nggak dianjurkan ya. Kita pakai yang organik, yang aman. Juga kita pakai perangkap juga ya, namanya yellow trap, itu perangkap hama supaya tidak terlalu banyak yang menyerang. Kita setelah panen itu kita setelah panen itu kita membersihkan tempat instalasinya, itu selalu disterilkan dulu. Misalkan netpotnya kita cuci, instalasinya kita cuci, dan juga penampungan atau yang disebut namanya tanon, penampungan air untuk nutrisi ya, sebetulnya itu selalu disterilkan. Nah, setelah udah beres, sudah dibersihkan, baru kita disiapkan lagi untuk menyemai kangkung selanjutnya. Kalau kita sistem dari 3 sistem, misalkan NFT, taki tapung, dan DFT, itu kita lebih untung itu taki tapung. Taki tapung kenapa? Karena dia bisa menampung nggak pakai listrik ya, bisa nggak bisa pakai listrik karena bisa dia itu aliran airnya itu tetap karena seperti kolam ya. Tuh. Nah, kalau misalkan sistem NFT itu paling rawan, karena kalau mati listrik itu dia kan tipis, mengalirnya itu juga ada kemiringan. Nah, saat
dia mati listrik, airnya itu langsung surut dan langsung kering. Nah itu tidak bisa bertahan, langsung kemungkinan 1 jam atau setengah jam juga udah tanaman itu layu. Nah kalau sistem DFT itu masih ada genangan, soalnya kita sistem DFT itu ada genangan, jadi kalau mati listrik itu masih mampu, masih kuat di 2 jam 3 jam, jadi masih tergenang air karena ada sisa-sisa air gitu. Kalau pemasaran itu kita biasanya pakai digital marketing. Jadi kita secara online, kita pemasarannya online. Nah kebanyakan kita online, kita pasarkan secara online. Nanti orang-orang biasanya kita kan media sosial lah, kita melalui media sosial. Kalau harga di kebun itu kita masih 15.000 ya per kilo, 15.000. Nanti itu untuk di kebun. Dengan harga reseller itu masih 15.000. Nanti tergantung yang resellernya itu jual berapa. Kalau di kebun itu masih 15.000 sampai 20.000. Nah baik, saya akan menunjukkan 3 macam media ya. Ini ada instalasi namanya DFT. Ini DFT, jadi dia menggenang air. Ini kita peralon namanya DFT. Ini sistem DFT. Jadi dia ada genangan air di sini ya, di dalamnya. Ya, ini saya tunjukin, ini yang namanya sistem NFT. NFT itu datar, ini khusus, ya, ini khusus hidroponik. Jadi kita nggak bisa beli ini belinya khusus. Ini sistem NFT, genangan airnya juga tipis, nggak seperti yang DFT tadi. Nah, ini blower adalah untuk membantu suhu ruangan, yaitu suhu ruangan bila mana kita suhu ruangan itu mencapai 40 derajat atau lebih, ini kita bantu dengan blower ini supaya menetralisir udara di sekitar ini supaya tidak terlalu panas. Jadi kita bantu dengan blower ini supaya tanaman nggak layu. Karena kalau lebih dari 40 derajat itu biasanya tanaman kalau siang itu suka layu. Jadi kita menetralisir untuk suhu ruangan ini nggak terlalu panas. Itu fungsinya untuk blower ini. Kalau ideal sih di 28 derajat sampai 29 ya, 29. Kalau di atas 31 itu sampai 40 itu panas. Mudah-mudahan pertanian di Indonesia itu lebih maju, bisa membudidayakan selain konvensional juga untuk membudidayakan tanaman hidroponik juga. Dan kedepannya ya mudah-mudahan lebih orang-orang itu lebih kreatif lagi, maju dan lebih sukses. Mudah-mudahan untuk saya berpesan untuk para petani milenial ya, terutama mudah-mudahan bisa meningkatkan pertanian Indonesia itu bisa lebih maju, teknologi yang lebih modern, bisa membangkitkan pertanian di Indonesia itu bisa mencapai kebutuhan pangan, sayuran-sayuran.